bahwa segala sesuatu Allah yang menumbuhkan, bahwa segala sesuatu Allah yang memberi, bahwa segala sesuatu Allah yang akan menjadikan sebuah nikmat dengan kita. Assalamualaikum Sobat Tani Indonesia. Hari ini kita akan ngobrol sedikit tentang 4 pilar yang dimiliki oleh dunia pertanian kita. Kalau di dalam dunia bernegara kita ada 4 pilar GBHN. Nah, jadi ada Pancasila, undang-undang, macam-macam. Nah, sekarang kita berbicara tentang 4 pilar di dunia pertanian, agar petani-petani kita itu tidak mudah tersesat, agar punya haluan, agar punya pegangan dalam bertani secara berkah dan berkesinambungan. Pilar yang pertama yang sering kita dengungkan, yang sering kita lakukan di setiap pertanian-pertanian kita, itu adalah iman. Yang hari ini banyak petani-petani kita kadang sering lupa dengan iman ini gitu loh. Bahwa mereka menganggap ketika mereka menanam, ketika mereka bertani, ketika mereka merawat dan segala macam, mereka masih menganggapnya bahwa itu mereka yang menanam, mereka yang menumbuhkan, mereka yang membuat hasil dan segala macamnya. Padahal itu tidak seperti itu gitu. Allah udah bilang di dalam Qur'annya sebagai pedoman kita bahwa segala sesuatu itu Allah yang menumbuhkan gitu loh. Dengan air hujan dialah yang menumbuhkan. Berarti itu membuktikan bahwa segala sesuatu Allah yang menumbuhkan gitu loh. Bukan kita, bukan manusia. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Nah, kita ini kadang sering lupa di sana, dan akhirnya sekarang ini malah justru air hujan sering sekali dimusuhi sama kita semua. Wah, gara-gara air hujan nih tanah kita jadi asam. Wah, gara-gara air hujan tanah kita jadi rusak, tanaman kita jadi rusak dan segala macam. Pada dasarnya bukan karena air hujan yang merusak itu, tapi karena iman kita yang lupa terhadap ekosistem alam, yang sehingga ketika air hujan itu datang, maka hujan itu bukan menjadi berkah, hujan itu bukan menjadi sebuah nikmat, tapi hujan akan menjadi sebuah musibah. Makanya keimanan yang paling penting dari diri seorang petani itu adalah bagaimana menciptakan dirinya. Dia yakin betul apapun yang dia tanam, apapun yang dia rawat, apapun yang dia lakukan, itu karena Allah. Itu karena memang semuanya Allah yang memberikan. Buah begitu juga. Tugas kita hari ini itu hanya berusaha. Tugas kita hari ini hanya berdoa. Tugas kita hari ini itu adalah bagaimana memantaskan diri kita untuk mendapatkan rizki dari Allah. Jadi kalau hari ini kita nanam dapat hasilnya sedikit, ya mungkin Allah melihat diri kita kurang pantas, atau mungkin doa kita kurang baik, atau mungkin di diri kita usahanya kurang maksimal. Jadi kalau nanti kita bertani udah kerja luar biasa, oke, berarti usahanya udah bagus. Udah bangun subuh, sholat subuh, berdoa dan segala macam. Oke, doanya sudah bagus. Tapi yang terakhir, apakah diri kita sudah pantas? Karena banyak sekali orang-orang di sekeliling kita, ketika diberikan ujian nikmat, dia tidak bisa melanjutkan kepantasan keimanannya dia karena Allah. Yang akhirnya sombong, yang akhirnya luar biasa ujubnya. Jadi buat teman-teman petani, pilar yang paling pertama yang harus dimiliki oleh petani itu adalah iman. Bahwa segala sesuatu Allah yang menumbuhkan, bahwa segala sesuatu Allah yang memberi, bahwa segala sesuatu Allah yang akan menjadikan sebuah nikmat dengan kita. Nah, ketika kita sudah bisa melakukan itu, maka yakinlah, maksimalkan usaha, maksimalkan doa,
dan pantaskan diri kita, insya Allah Allah akan memberikan sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa bagi petani-petani kita, bagi keluarga-keluarga kita. Jika memang itu rezeki kita, Allah pasti akan memberi. Jika memang itu haknya kita, itu pasti akan didapat oleh kita gitu. Dan yang terakhir yang sering dilakukan oleh petani kita, sering lupa bahwa dunia pertanian kita itu adalah dunia yang sangat luar biasa, spesial, dan itu memang betul-betul ranahnya Allah. Kenapa? Karena contohnya seperti bunga ini, kita sudah rawat betul, kita sudah lakukan betul sedemikian rupa, tapi ternyata ada bunga yang kering, ada bunga yang tidak subur dan segala macam. Ini Allah yang menentukan gitu. Kalau kita tidak dengan iman, maka apa yang kita lakukan, segala sesuatu itu tidak ada nilai ibadahnya sama sekali. Kita cuma dapat capeknya saja, kita cuma dapat lelahnya saja, kita cuma dapat gerutunya saja, alias muring-muring kalau kata orang Jawa, marah-marahnya saja gitu loh. Wah, ini nggak dapat. Tapi ketika lihat seperti bunga ini, dia tumbuh dengan duri, dengan daun, tapi ternyata bunganya cantik sekali. Tapi kalau ini ditanam dengan iman, Masya Allah, luar biasa, kita bisa menikmati. Oh, durinya ini bisa melindungi dirinya dia sendiri. Oh, daunnya sangat cantik, hijau, merona segala macam. Setelah keluar bunga, Masya Allah, bunganya indah sekali. Jadi rasa syukur kita semuanya dari awal pertama nanam sampai dia berbunga. Nah, begitulah di dunia pertanian kita. Banyak petani kita tidak memantaskan dirinya dia karena belum siap. Karena niatnya nanam ya hanya nanam, niatnya nanam hanya usaha, niatnya nanam hanya nyari uang, niatnya nanam hanya mencari rizki, niatnya menanam hanya untuk sesuatu yang memang urusannya dunia. Bukan. Menanam itu sebuah ibadah yang sangat luar biasa. Menanam itu adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh petani, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Bahkan saya sampai iri, saya dulunya seorang akuntan, kemudian hari ini hijrah menjadi ke dunia pertanian, itu karena tadi. Karena di dunia pertanaman hari ini, menanam itu pahalanya Masya Allah. Apapun yang kita tanam nilainya sedekah. Apapun yang kita tanam nilainya menjadi pahala buat kita. Dan sedekahnya nggak tanggung-tanggung. Apapun yang kita tanam hari ini menghasilkan daun. Daun ini menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Nilainya sedekah. Sedekah buat banyak orang hari ini yang kekurangan oksigen di mana-mana. Sedekah buat hewan, sedekah buat tumbuhan dan segala lain semuanya. Buat mereka yang memang membutuhkan oksigen. Yang kedua, hasilnya juga begitu. Dimakan serangga, dimakan hewan. Masya Allah, hari ini bisa lihat di tempat-tempat kita, burung banyak, akhirnya jadi rumahnya mereka. Serangga banyak, jadi makanannya mereka. Kicauannya apa segala macam, jadi kicauannya mereka. Jadi kita di sini nikmat sekali, nggak perlu kita pelihara, dia datang dengan sendirinya. Nggak perlu kita minta datang, dia datang dengan sendirinya. Karena apa? Karena banyak sekali bunga-bunga yang kita tanam, pohon-pohon yang kita tanam, yang akhirnya mereka datang dengan sendirinya. Itu pahala lagi buat kita. Apalagi kalau sudah berbuah, Masya Allah, buahnya itu bisa menjadi sedekah. Baik itu dimakan hewan, dimakan serangga, Masya Allah, sedekah luar biasa buat kita. Sedekah baik itu buat tanaman itu sendiri, jatuh buah yang busuk, dimakan di bawah, kemudian di bawah itu menjadi kompos, sehingga tanaman itu menjadi subur. Di bawah itu jatuh ke bawah ribuan mikroba yang ada di bawah, yang dimana dia itu luar biasa. Di sana makan itu segala macam, bahkan jutaan. Habis itu buah yang dipetik sama kita, dimakan sama kita, kita sedekahkan lagi sama orang lain. Apalagi kalau kita sedekahkan pada santri-santri penghafal Quran, kepada santri-santri yang dimana mereka kayak di pondok kami hari ini, pondok GCNI Purwakarta, mereka memakan buah-buahan yang kita tanam. Masya Allah, mereka mengaji, mereka menghafal Quran. Siapa yang menanam akan mendapatkan sedekahnya, akan mendapatkan pahalanya kembali. Jadi sehingga apapun yang terjadi hari ini di pertanian itu nikmat sekali. Semuanya bisa menjadi pahala, semuanya bisa menjadi nilai ibadah, semuanya bisa menjadi sedekah.
Makanya yuk petani-petani kita hari ini, petani-petani kita yang ada, yuk seluruh petani di Indonesia, sobat tani Indonesia, kita mulai bertani yang sehat dan menyehatkan. Kita cintai pertanian kita, lakukan segala sesuatu karena Allah, niatnya karena ibadah, niatnya karena iman, dan itu akan menjadi pilar utama kita agar kehidupan petani kita menjadi berkah dan kehidupan petani kita menjadi sesuatu yang memang berbeda dari yang lainnya. Makanya banyak petani-petani kita zaman dulu, petani-petani kita di desa-desa itu sehat-sehat, nggak pernah sakit. Itu sebuah keberkahan. Banyak sarjana-sarjana kita hari ini diciptakan oleh petani-petani kita. Orang-orang tua kita, kakek nenek kita dari petani. Luar biasa mereka. Keberkahannya kalau dihitung secara individu, nilai nominal, nggak akan dapat. Tapi karena keberkahan niatnya karena Allah, keberkahan niatnya karena iman, keberkahan niatnya karena ibadah, maka menghasilkan generasi-generasi, sarjana-sarjana, anak-anak yang cerdas-cerdas, yang pintar-pintar, yang akhirnya membanggakan kedua orang tuanya. Jadi yuk, buat semua sobat tani Indonesia, berbanggalah menjadi petani, berbanggalah menjadi seorang petani. Profesi petani itu adalah profesi yang sangat membanggakan. Tapi niatkan segala sesuatu itu karena iman, niatkan segala sesuatu itu karena ibadah. Jalani semua dengan doa, jalani usaha dengan maksimal, dan pantaskan diri kita untuk menerima hasil yang maksimal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi manusia-manusia yang insya Allah hidup kita berkah dunia dan akhirat. Terima kasih. Sampai jumpa di ulasan kita berikutnya dengan 4 pilar yang kedua, ketiga, dan keempat, dan lainnya. Sampai jumpa di ulasan kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.